Atas keluarga, Ketua Pengajian Al-Iman Atikro Bapak Robi yang kami hormati, dan seluruh jamaah pengajian Al-Iman Atikro yang dimuliakan Allah. Wabil khusus ada spesial pada malam ini anak-anakku yang kami banggakan. Pertama, tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama taklim silaturahmi di kediaman Bapak Mayoritas Keluarga. Moga-moga sekali lagi harapan kita bukan hanya sekedar silaturahmi, tapi silaturahmi sekaligus membawa manfaat, yaitu dapat ilmu. Moga-moga kelak kita mendapatkan syafaatnya dari kiamat. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita sebagai orang yang beriman sudah komitmen ya bersama untuk menjadi orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada kenyataannya mungkin karena kurangnya ilmu kita, atau mungkin kurangnya iman kita, sehingga komitmen yang sudah kita jaga ini untuk taat patuh kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah yang disebut sebagai orang mutakin, masih banyak hal-hal yang lubang atau mesti banyak yang kita tinggalkan, sehingga kadang-kadang apa yang kita bawa nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih banyak yang kurang, sehingga kadang-kadang karena kita mungkin banyak yang mungkin belum kita amalkan atau kita tinggalkan, sampai kadang-kadang doa kita pun masih sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama besar di dalam ilmu tasawuf, ya, seorang namanya Ibrahim bin Adham, ya, dan juga salah satu diantaranya Syaqiq al-Balkhi. Beliau pernah datang ke kota Kufah. Kota Kufah ini adalah kota besar di negeri Baghdad. Dulu sebelum Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah, maka dua kota besar yaitu Basrah dan Kufah itu kota sudah terkenal, banyak sahabat-sahabat besar berada di sana. Suatu hari ketika berada di kota itu, di Kufah, karena nama besarnya, maka Ibrahim bin Adham ini banyak dirumuni ketika terdengar suara bahwa akan hadir seorang ulama tasawuf. Masih ingat Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, pada abad-abad pertengahan itu tasawuf sangat begitu kentalnya, begitu luar biasanya, karena kadang-kadang bahkan ada yang sampai tasawufnya itu lari dari syariat karena ya mungkin terlalu berlebihan. Salah satunya ya yang diikuti oleh Mansur al-Hallaj, dan di Indonesia diikuti yang populer namanya Syekh Siti Jenar, yaitu sebuah tasawuf yang melenceng dari syariat, yaitu Wahdatul Wujud. Kalau di sini disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Ada ulama besar di sana, Ibrahim bin Adham. Ketika datang di sana ditanya, wahai Syekh, kalau mungkin di sana terkenalnya begitu, ya, mengapa kami ini sering berdoa kok tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita ini merasa bahwa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, padahal sebenarnya sudah dikabulkan oleh Allah. Namun kita kadang-kadang tidak terasa. Kadang orang itu merasa bahwa doanya dikabulkan itu kalau semua yang diminta dituruti. Ya, jadi mintanya ya Allah berikan rezeki itu mungkin kudu duwe ini kan begitu. Ketika belum dikabulkan sesuai dengan yang diminta, itu seakan-akan doanya belum dikabulkan. Padahal Allah sudah memberikan contoh rezeki. Nah, padahal kita ini sudah sekian tahun, ya puluhan tahun awake dhewe ya iso mangan, awake dhewe di rumah, umpama ora di rumah sepilih sendiri bisa menempati rumah, kita juga punya anak, istri dan lain sebagainya.
itu namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang-kadang belum merasa bahwa doa ini dikabulkan. Namun ini juga muncul pertanyaan kepada beliau, ya saya, mengapa doa kita ini kok sering tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabnya ada beberapa hal, diantaranya disampaikan oleh sang syekh tadi, Ibrahim bin Adam, 10 hal yang penting yang mungkin mengganjal doa-doa kita. Boleh jadi doa kita ini memang belum dikabulkan oleh Allah atau memang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi Bapak-bapak dimulakan Allah dikabulkan, tapi memang diberikan sesuai porsi. Kita mintanya umpamanya ya minta 100, boleh jadi hanya diberikan 30, atau mungkin diberikan 50%, berikan 50. Kenapa? Boleh jadi kalau diberikan mintanya 100 malah nanti lupa atau jadi dirinya. Karena apa? Mungkin merasa diberikan Allah semacam, akhirnya lupa diri. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu kan segala keinginannya seakan-akan bisa terpenuhi. Seperti Qarun, segala keinginan pada saat itu seperti semuanya terpenuhi, akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu, bahkan mengaku dirinya sebagai apa? Tuhan. Itu Fir'aun. Nah, oleh sebab itu mungkin ini ada beberapa yang belum merasa belum dikabulkan Allah. Satu, jawabnya belum apa? Arraftumullah walam tu'addi haqqahu. Ini yang mungkin menjadi ganjalan bahwa doa-doamu belum dikabulkan oleh Allah atau tidak dikabulkan oleh Allah. Arraftumullaha walam tu'addu haqqahu. Kamu merasa mengenal Allah, tapi hak-hak Allah belum kamu laksanakan. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, hak Allah itu apa? Sesuatu yang itu merasa hak Allah. Allah sebagai apa? Khalik. Kalau manusia sebagai apa? Makhluk. Jadi Khalik sang pencipta, makhluk yang diciptakan. Maka mau tidak mau sang makhluk harus taat patuh kepada sang Khalik. Harus taat patuh kepada sang Khalik. Segala aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan dan kita ikrar bahwa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Konsekuensinya berarti apa? Segala perintah Allah dan larangan Allah harus ditaati. Perintah dikerjakan, larangan harus ditinggalkan. Lah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang sangat terkenal sekali. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti atau mengabdi kepadaku. Oleh sebab itu hak Allah sang Khalik ini harus disembah. Dalam bentuk apa? Penyembahannya yaitu tadi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dikerjakan, segala larangan ditinggalkan, itu bentuk pengabdiannya. Sering Bapak-bapak dimulakan Allah, kita mengenal Allah, kita sebut Allah ya, namun banyak hak-hak Allah yang belum kita laksanakan. Oleh sebab itu mungkin dengan pengajian semacam ini merupakan sarana ya, atau merupakan wahana untuk saling mengingatkan kita, sehingga mungkin yang masih lupa, masih tercecer, kita bisa diingatkan kembali, sehingga kalau kemarin belum bisa melaksanakan, kali ini melalui taklim semacam ini diingatkan, sehingga kita bisa melaksanakan kembali. Larangan-larangan yang kemarin masih kita terjang, dengan diingatkan semacam ini kita akan ingat, oh ini larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita ingat. Dan sekali lagi Bapak teman-teman, ini yang kadang-kadang kamu mengenal Allah tapi hak-hak Allah belum dilaksanakan. Jadi segala perintah-perintah Allah itu berarti hak Allah ya, tentu harus kita kerjakan karena kita sudah ikrar Allah sebagai Tuhan kita, yaitu aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang pertama. Yang kedua, qara'tum kitab Allahi walam ta'malu bi. Kamu sudah sering membaca kitab Allah. Kalau kitab Allah yang diberikan kepada umat Islam, Al-Qur'anul
Karim. Kalau zaman Nabi Musa berarti napa Bapak dimakan Pak? Zaman Nabi Musa napa kitabe? Taurat. Zaman Nabi Isa kitabe napa? Ya, zaman Nabi Daud kitabe Zabur kan ngoten. Nah, kita sudah diserai Allah, kitab Allah sudah kita baca. Alhamdulillah sudah bisa banyak yang baca. Walaupun kemarin masih kecacaran, ada yang belum bisa baca, sudah tertutup dengan kelompok pengajian di RW 20. Sekarang mungkin masih ada yang kekurangan, kita siapkan di TPQ Plus dengan pengajian bapak-bapak atau istilahnya TPQ orang tua. Untuk jagani ada yang kecacar belum bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah hampir sudah mayoritas baca Quran. Tapi setelah kita baca Quran punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa Bapak? Mempelajari isinya, yang terakhir mengamalkan isi Al-Quran. Ini tanggung jawab yang paling besar, bukan hanya sekedar membaca. Membaca itu kewajiban kita, harus bisa baca Quran karena itu kitab suci umat Islam. Harus kita bisa baca. Itu kewajiban hukum. Dan setelah itu ada yang lebih penting lagi, harus diamalkan. Oleh sebab itu biar ngerti biar isinya Quran, biar bisa diamalkan. Ya taklim semacam ini kan walaupun satu ayat dua ayat menjabarkan apa ayat-ayat Al-Quran. Karena tidak ada lain apa yang dipesankan Nabi, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua pusaka, kalau kamu pegang erat-erat maka kamu tidak akan tersesat selamanya. Napa? Kitaballahi wa sunnata rasulihi, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah rasulihi, yaitu Al-Hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bapak Ibu Allah, kita ini baru mungkin berpikir dalam bentuk membaca. Sering kita juga memikir anak-anak kita, harus bisa baca, harus bisa baca bagus. Tapi masih banyak sekali terhenti sampai ketika membaca tidak terpikir lagi untuk belajar memahami ayat-ayat atau memahami Al-Quran. Oleh sebab itu kami juga memfasilitasi di Al-Qadar setiap akad pagi kami mencoba ya sesuai kemampuan kami mencoba bersama-sama mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah dari 200 ke 2010 sampai sekarang 12 tahun. Ya, alhamdulillah sudah sampai juz 15. Berarti itu selama 12 tahun. Satu persatu ayat kami mencari coba. Dengan demikian kita belajar memahami, yang terakhir adalah untuk mengamalkan isi Nah, kebanyakan kita ini tidak memahami itu sehingga apa yang harus kita lakukan, nah itu tidak ngerti. Alhamdulillah ini walaupun pengajian ini semacam ini tidak seberapa lama, namun 1-2 ayat kita jabarkan di tempat-tempat semacam ini, jika itu bagian dari usaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang seharusnya nanti setelah itu kita amalkan. Monggo Bapak dimuliakan Allah. Yang kedua ini, kamu baca Al-Quran tadi belum kamu laksanakan. Ya, sekarang sudah saatnya ya kita belajar. Setelah itu monggo saatnya untuk memahami. Salah satu jalan diantaranya yaitu lewat taklim yang seperti ini, nanti di masjid, dimanapun. Itu adalah bagian dari usaha untuk memahami ayat Al-Quran. Yang ketiga, idda'aitum, ada wata iblis wa walaitum. Kamu mengaku katanya bermusuhan dengan iblis. Setiap orang kan mesti membenci setan karo iblis. Nah iblis kan dedengkote setan. Setiap orang salah mesti sing disalahke sinten, Pak? Setan kan gitu. Sing disalahke sinten? Setan, padahal awake dhewe niku. Tapi memang di dalam diri kita ada hawa nafsu, di situ dimasuki oleh setan, dedengkote setan sinten? Iblis ngoten. Itu kamu mengaku bahwa Anda bermusuhan dengan iblis, tapi pada kenyataan wawalaitum, kamu sendiri ternyata menjadikan iblis sebagai walimu. Wali itu apa Bapak? Orang yang mungkin seakan-akan menjadi tempat kita untuk bersandar, tempat kita untuk nanti memenuhi keinginan kita, kebutuhan kita bersandar dengannya. Justru kita bersahabat dengan iblis. Buktinya apa? Masih banyak perilaku-perilaku yang menyimpang dari aturan agama.
aturan masyarakat masih kita laksanakan, yang itu biasa dicap sebagai perilaku setan atau dan kita malah bersekutu. Banyak orang-orang yang malah bersekutu dengan iblis padahal ngakuin apa? Musuh setan. Di dalam Al-Qur'an mesti disebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang paling nyata, musuh yang paling nyata, tapi sering perilakunya niku kita tiru. Apa perilaku setan? Ya, langkah setan adalah napa? Ta'muruna bil fahsya, mengajak perkara-perkara yang paksa itu apa? Rusak, keji dan mungkar. Jadi itu perilaku setan. Oleh sebab itu monggo dengan kita bermusuhan dengan iblis dan setan berarti harus menjauhkan dari perilaku-perilaku yang itu merupakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikrarkan itu di musuh, ya bagaimana? Ayo kita berusaha kendalikan betul. Karena apa? Ada di dalam celah diri kita yang disebut apa? Hawa nafsu. Di dalam hawa nafsu itulah tempat untuk bersarangnya setan iblis untuk mengarahkan kita. Maka ketika kita ingat di bulan Ramadan kemarin, salah satu tujuan puasa kita, Bapak-bapak diingatkan terus. Di bulan Ramadan katanya setan iblis dibelenggu, dikerang. Tapi ternyata di bulan Ramadan masih banyak masyarakat bertentu. Masih banyak, walaupun memang berkurang. Katanya dari pengamatan itu bisa sampai 30% itu kemungkaran berkurang. Tapi kan masih banyak. Mengapa? Wong iblis setan wis dikerangkeng kok. Ternyata kemungkaran masih jalan. Boleh jadi hawa nafsu kita ini yang sudah dikuasai setan, setannya dikerangkeng, awake dhewe masih tetap berjalan. Dan oleh sebab itu monggo kita kendalikan bersama-sama, diingatkan lewat taklim dan lain sebagainya. Yang paling ampuh untuk mengendalikan itu apa? Yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kegiatan ini juga ada bagian ya untuk mengingatkan kita, untuk mengisi hati kita lewat zikir. Zikirin apa? Baca Yasin dan jadi itu kan bagian zikir. Bukan hanya silaturahmi, Pak, ada zikirnya di sini. Baca Yasin dan tahlil. Termasuk juga zikirnya dalam kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disisihkan dengan apa itu jadinya Maulidur Rasul. Ini bagian dari zikir-zikir ini. Ini dalam rangka apa? Mengendalikan hawa nafsu kita agar tidak dikuasai oleh iblis dan setan. Karena kita sudah ikrar innahu lakum aduwwum mubin. Jadi musuh kita. Yang keempat, idda'aitum hubbar rasul. Kamu mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi napa? Walam tu'addu sunnatahu asarahu wa sunnatahu. Walam ta'malu asarahu wa sunnatahu. Kamu katanya cinta kepada Rasul tapi tidak melaksanakan asar. Asar itu perilaku Nabi wa sunnatahu dan sunnah-sunnah Nabi. Kita masih jauh apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Quran sudah memerintahkan jika Rasulmu memerintahkan kerjakan, jika Rasulmu melarang maka tinggalkan. Kita juga sudah ikrar setara setelah ikrar kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kita sudah cinta kepada Nabi. Nah, paling mudah bentuk cinta mungkin dimulai dari lisan kita, memperbanyak membaca sholawat Nabi. Bahkan alhamdulillah untuk membaca sholat Nabi ini penjenengan rutin sholat itu sudah bukan hanya sekali. Paling tidak nek duhur penjenengan baca sholat pinten, duhur pinten pasti akan baca itu. Paling tidak ping loro pergi tahiyat awal karo tahiyat ketika tahiyat kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina. Karena ada di tahiyat maka di akhir wajib membaca itu. Itu tidak dua, maghrib dua, isya dua, subuh satu. Sudah berapa kali belum penjenengan menjadi sebuah amalan rutin
seperti yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW untuk memperbanyak sholawat, karena baca satu sholawat kebaikan sudah mendapatkan beberapa kebaikan. Itu adalah yang paling gampang dengan membaca sholawat. Nah, selanjutnya bukan ikrarkan dengan lisan, asar dan sunnahnya, perilaku-perilaku dawuhipun Kanjeng Nabi ditiru. Perilaku-perilaku yang pernah dicontohkan Nabi menjadi uswatun kita. Maka Quran mengingatkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada pribadi Rasulullah suri teladan yang baik. Seluruh perilaku-perilaku, maka cerminannya adalah apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang malah tidak ngerti apa yang dicontohkan oleh Rasul seperti apa, karena kita tidak pernah atau jarang mempelajari sirah Nabi. Nabi ini apa? Ya, sejarah tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, sejarah kehidupan Rasul dari perilakunya, ucapannya sudah dipotret, sudah diabadikan dalam bentuk-bentuk hadis-hadis yang sekarang yang paling gede terkenal namanya hadis karangan sinten paling terkenal Bapak Imam Al-Bukhari. Ada lagi Imam Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, ya, Imam An-Nasa'i, imam-imam atau penulis hadis ini mengabadikan sirah Nabi. Nah, kita juga memfasilitasi. Benar kalau Jumat malam di Masjid Jamal Kota, di sana juga diadakan kajian Riyadus. Itu karena potret daripada sabda Nabi, ya, sunnah Nabi, mengambil dari kitab-kitab besar oleh Imam Syarah An-Nawawi, diambil kecil-kecil tentang segala hal kehidupan, di situ dipotret. Kita akan belajar di situ sehingga nanti setelah belajar itu kita ngerti loh Rasulullah itu seperti ini. Kalau pas dahar itu caranya seperti ini, dimulai dengan ini. Kalau mau tidur seperti ini, bangun tidur seperti ini. Akhirnya dari sirah Nabi itu alhamdulillah di dalam kurikulum sekolah dimasukkan tentang ada cara ketika mau tidur, anak-anak diajari dengan apa? Doa mau tidur, bismika Allahumma wa bismika. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihim. Kalau mau masuk kamar mandi doain apa Bapak? Masuk mandi kok usoli fardhu mandi. Mau kamar mandi, ayo adik-adikku tak tekok nih, diajarkan di SD napa ketika di SD, yuk masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Itu kan dipotret dari hadis Nabi, dimasukkan dalam kurikulum dari anak-anak mulai SD sampai terus, itu semua adalah mengambil dari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, di sini nanti kalau sampai kita tidak pernah mempelajarinya, tidak mengerti bagaimana apa yang disampaikan Nabi, dicontohkan Nabi, akhirnya apa? Kenal tentang Nabi. Nah, ditanya siapa nabimu? Nabi Muhammad. Tapi perilaku beliau tidak ada yang ngerti. Bahkan kadang umat Islam ikut bersama-sama yang mungkin benci dengan Rasul, ikut mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi. Padahal tidak ngerti yang sebenarnya, mencaci maki. Kenapa? Tidak pernah belajar tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apabila di pengajian ini diberikan sarapan, walaupun hanya sekecil, kita untuk cinta tadi mengadakan maulidur Rasul, dan berdiri sebentar, kadang dibaca ayo surah sakakan, nakakan malah kungeng ya sidik, tapi kan sudah ada zikirnya, ada sholawatnya, ada ngajinya, ada ceramahnya, ya itu bisa difasilitasi di tempat pengajian ini. Jadi sekali lagi, kamu mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi masih banyak yang meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sekali lagi banyak sunnah yang paling Bapak-bapak yang paling kelihatan betul itu adalah sunnahnya kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, setiap saat itu sholatnya berjamaah. Bahkan Nabi itu sholat tidak main-main Bapak-bapak di Mekah.
Sampai perang aja tetap sholat berjamaah. Perang berjamaah namanya terjadi dalam ilmu fikih namanya sholat napa? Khauf, sholat dalam kondisi khauf. Khauf itu takut. Artinya apa? Kondisi peperangan pun Nabi tetap melaksanakan sholat tetap berjamaah. Lah dewe nuwun sewu masih Pak. Nah kita usahakan ini sunnah Nabi yang paling luar biasa. Monggo di tempat kita monggo sing musala sini, musala sana, masjid yang dekat panjenengan tinggal pilih. Ora ono sing adosan. Komplek mriki ora ono sing adus sebenarnya Pak. Umpama iku masjid siji tok ngene Al-Qadar, daerah Anggrek 4 iki ora ado Pak. Nggo motor majelis untuk pirang menit. Sidik kan, apa malah sekarang sudah setiap komplek ada apa? Musola atau mas. Monggo, ini sunnah Nabi yang luar biasa. Sunnah Nabi yang luar biasa. Ya, melaksanakan sholat 5 waktu dengan apa Bapak? Dengan berjamaah. Masih banyak sunnah-sunnah Nabi. Baik sunnah fitriyah. Fitriyah itu sunnahnya menyangkut dalam sebuah fitrah kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari maupun kalau dalam hati namanya fitriyah, qauliyah, takririyah. Ucapan Nabi, perilaku Nabi, ketetapan Nabi. Itu bisa kita lihat potretnya kalau mau belajar hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Insyaallah ketika pengajian pun siji loro disangkut tentang itu. Monggo jangan hanya mengaku saja. Itu nabimu katanya besok di dalam Al-Qubur pun ketika ditanya man rabbuka jawabnya apa Pak? Kalau tak tekel kowe kok malaikat niki. Jenengan jawab bareng ayo man rabbuka. Allah, berarti dia. Wa man nabiyuka. Ya, begini so jawab Pak Muhammad toh. Begitu dulu, enggak kuwi ndak nabimu tenan. Kuwi lha kok sunai ora mbok ikuti kan ya. Bisa jawab. Wa man nabiyuka. Ditanya jawabnya dengan tegas Muhammad atau sing tindake Pak Mudin ketika napa teng kubur iku dinapa Pak? Ditalkin nggih, ketika ditalkin ku engko Mbak Mudin go basa Jawa biasane dulu ku engko nek teko malaikat ana makhluk Gusti Allah teko aja wedi aja geter jawab kanthi tegas ya engko nek ditantinte kene sapa pangeranmu jawabmu Allah sapa nabimu jawabmu apa kitab sucimu jawabmu kan itu apa sapa sedulurmu Pak Bianto kan ngoten muslimin boten jawab siji-siji sapa dulumu aku duluku Pak Bianto ya bukan siji tok muslimin itu jawabnya Nabi cetok sekali Nabi tapi ikuti sunnahnya ben ngerti ayo do belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Yang kelima itta'altum ubbal jannah, kamu ngaku cinta surga. Jadi nak ngerti jenengan besok ketika ada rangkaian dari hari kiamat dimulai datangnya hari kiamat pada hari kiamat pun roh kanteng alam bariyah kabeh muntek rono makhluk termasuk menungso mati kabeh malaikat wis ra muslim kecuali Allah yang masih hidup nih kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang masih. Maka saat setelah itu ada hari namanya dibangkitkan yang biasa disebut yaumul ba'si. Kiamat itu pun mati mau mau dibangkitkan yaumul ba'si, hari dibangkitkan dari kubur. Setelah yaumul ba'si orang akan dibawa di tengah pada yang luas disebut yaumul mahsyar atau yaumul hasri, hari di mana manusia dikumpulkan di pada yang luas. Luasnya kados pundi gambaran kecil itu panjenengan kepengen melihat sebentar lagi akan dilaksanakan upacara tanggal 9 Dzulhijjah napa Pak? Dzulhijjah 9 Dzulhijjah besok napa? Nah, wukuf di Arafah. Wudu Arafah niku hanya saja tahun ini masih jumlahnya kecil karena hanya satu yang diizinkan. Padahal keadaan normal itu sekitar 4 juta. Sekarang yang diizinkan hanya 1 juta. Indonesia punya kuota 110.000 ya. Harusnya kuotanya di antara 230-40-an lah. Sekarang diizinkan hanya 110 karena memang di sana baru diizinkan 1 juta. Sudah lumayan daripada tahun kemarin hanya 60.000, sekarang sudah 1 juta. Normalnya pinten 4
Jangan bayangkan lho Pak, 4 juta kumpul dadi di padang yang sangat luas. Kalau bandingke nek tahun baru kae jenengan untel-untelan teng Simpang 5, dulu iku wong wis blenger mboten Pak. Dulu iku wong blenger, isine kok menungso tok. Tapi enten sak yuta mboten ya. Ndak ada, paling ratusan ribu nggih. Dulu iku kabeh isine menungso mangan kabeh. Oh, kok Simpang 5 nang ngene napa ratusan ribu. Niki jutaan. Ini gambar kecil. Lah besok niku mboten jutaan tapi mil. Di Yaumul Hasyr di mana tempat yang luas panas digambarkan jarine srengenge sak ndure awake dhewe kan ngoten. Setelah itu napa? Yaumul Hisab, hari amal kita akan dihitung. Setelah itu Yaumul Mizan, ditimbang amal. Setelah itu Yaumul Sirat, hari kita akan melalui tinggian jembatan. Terakhir namanya Yaumul Jaya, hari pembalasan. Terakhir ketika pembalasan awake dhewe ketika ditanya nang donya jenengan besok kira-kira meh mlebu neraka napa surga Pak. Ora ana muni aku milih neraka bareng artis ayu-ayu kan ngoten. Ora ana. Wah apapun pokoke rakyat tangon nuwun sewu. Ibadah betotan mesti kepengine surga. Bahkan kadang-kadang ngeluh nek dirasake salat wae dantek njaluke surga Firdaus Mas. Surga kita iki surga sing paling jos. Waktu ngene ya Allah masukan kami surga Firdaus salate blandutan kan. Apa jenenge njaluk. Jenenge njaluk. Tapi sekali lagi semua orang yakin, siapapun orang agama apapun ditanya, terakhir ketika pembalasan mesti napa jaluke napa Pak. Lah tapi walam tak malulah. Sering kamu tidak mau beramal, berbuat yang menjadikan kamu pantas masuk surga. Lah kan gitu. Ya, seperti dalam syair itu sampai disyairkan ilahi tulis si ala wala aqwa ala naril jahim. Di syair ini digambarkan pengen mlebu surga jaluke surga Firdaus ning jane ora pantes. Ora pantes apa? Awake dhewe seglepotan tuh. Tapi itu sebuah pilihan. Ketika ditanya mesti surga. Tapi ketika kita mau ke surga mesti ada sebuah amal yang pantas dibawa ke surga. Oleh sebab itu Bapak itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala, kalau belum pantas sampai menjadi disebut ashabul jannah, penghuni surga, paling tidak yadkhulunal jannah, pantas masuk surga. Bedanya napa? Kalau ashabul jannah, penghuni surga, sejak awal dia sudah langsung masuk ke surga sampai tanpa batas. Tapi nak sekedar masuk surga, mungkin glepotan dosane akeh, mlebu neraka sik, pun bengep-bengep wis dijikuk engko dilebokke. Apa jenenge sing yo cita-cita sing ashabul jannah, penghuni sang tidak, ya paling tidak ya khulunal jannah, masuk surga min Allahumma. Sekali lagi Anda mengaku merasa Bapak senang atau bercita-cita masuk surga, tapi kok tidak mau beramal yang menjuruskan ke sana. Bapak jumlahkan Allah, ciri orang di surga pun pernah saya ungkap, tak ingatkan lagi satu cirinya. Nek kepengen ngerti mengko baru-baru diamal ketentunya sih. Napa Pak? Wajhun malihun, wajahnya selalu ceria. Monggo nek kepengin ngrasake surga nang donya, wajahnya ceria. Duwe dik ora dik guyu, Pak. Nah, sapa ora awake dhewe. Ya biasane nek duwe dik iki guyune mantep ya. Tapi nek ora duwe guyune nah, rada semu sepolan. Wis duwe dik ora duwe dik ya kudu ya wis ngono pokoke sing penting guyu mlaku ngalor itu dalan do guyu kabeh kan. Wis ketok iki wong ahli surga. Nek kakean guyu ora surga malah gendeng kan. Tapi banyak ya. Memang sifat tipenya orang yang beriman kan gitu. Allah menggambarkan la khaufun alaihim wa lahum yahyanun. Orang beriman, orang bertakwa itu tidak pernah sedih dan tidak pernah susah. Rasa di sini keluarnya. Dan awak itu gue sedih susah, masih dipertanyakan takwanya.
belum masih. Nah, kita kan baru merembah ke sana. Bahkan kadang banyak sedih, tapi sedih bukan karena merasa kurang amal dosa, sedih masih banyak terkait pada mungkin kekurangan yang berkaitan duniawi. Iki kurang ini sedih luar. Bapak dimakan Allah, ayo ini siji wajun malikun, pokoknya di mana wae aja cemburu, buka muka kita banyak tersenyum. Yang kedua, kaulun fasih, wong surga. Nek ngomong cetok itu ora ngomong duit cetok itu mboten. Nah, duit rendah. Cetok apa? Kalau diawali dengan jujur. Wong jujur itu nek ngomong cetok aja mbak. Wong ora jujur ora bakal cetok. Ora cetok. Wong jujur itu mesti nek ngomong cetok. Dimanapun wong jujur gampang. Ora jujur ngomong mesti ngumpet. Begitu sudah nutupi kesalahan satu, terus akan menutupi berikutnya. Ketika kita sudah terbiasa menutupi dosa, menutupi kebohongan, terus akan ditutupi dengan kebohongan yang itu disebut namanya ngomongnya orang cetar. Nah, jadi di surga ini ngomongnya cetar, namanya qaulun fasih. Nah, ngomong apa di surga? Kalimatnya apa? Hanya berbau yang mendapatkan rahmat Allah. Kalimat apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumara. Besok kita akan digiring ke surga secara berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaaba. Ketika sampai ke surga dan dibuka pintunya, kalimat apa? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum, salam sejahtera, salam sejahtera. Maka kalimat yang ada di surga potret itu dibawa oleh Rasulullah, dibuat syariat ketika di dunia. Nek ketemu kon ngucapin apa Pak? Itu ucapan wong swarga. Maka ketika kita menyambut atau berbicara, awali dengan kalimatnya orang surga yang sejuk. Assalamu alaikum. Itu kalimat orang surga. Cetok ngamal. Ya cetak, gitu. Cetak diawali kejujuran. Cetok malih apa? Salam tadi yang kesejahteraan. Nek ngomong berarti enak dirasake. Enak dirasake. Ora ngabangke kuping, ora mangkelke. Ini dicoba bareng-bareng. Kalau itu sudah bisa dilakukan bersama-sama di dalam keluarga kita, maka yang muncul seperti Rasulullah ketika berada di rumah sering mengucapkan baiti jannati, baiti jannati, baiti jannati, rumahku. Bukan baiti nari, rumahku nerakaku, tapi baiti jannati. Ada rumah Rasulullah, ya Allah, jangan bisa meresani seorang pemimpin besar, rumahnya itu hanya masjid itu disingkir. Jangan sih sudah tidak haji atau umroh, ketika melihat rumah Rasulullah SAW kan jadi makam Rasul, itu dulu rumah Rasulullah. Ya, makin masjid temboknya disingkir-singkir tak, niki rumah Rasul. Sederhana. Padahal pemimpin waktu itu menguasai luasnya Arab Saudi sampai Iran itu sudah dikuasai Nabi, tapi hidupnya sederhana. Tapi dengan kesederhanaan selalu muncul kalimat baiti jannati, rumahku adalah surga. Dimulai dari rumah tangga. Muncul ketika rumah tangga meluas dalam bentuk sebuah rombongan kecil, mungkin satu wilayah sekitar 30 sampai 50 keluarga disebut RT, rukun tetangga. 40 sampai rukun, ya kegiatan bareng serempuk. Insya Allah menjadi surga dalam arti. Begitu RT menjumlah lebih luas, namanya RW, namanya sampai sak luasnya negeri kita yang luas ini namanya wilayah negara Republik Indonesia. Dimulai dari keluarga. Nek keluarganya antara suami istri rukun, kalau anaknya apa terjadi seperti rumah tangga yang tadi katanya Nabi, seperti rumah dalam surga di dalam rumah. Terus dijelmakan dalam sebuah RT, rukun AP, sak kelurahan AP, sak kecamatan, terus sampai negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun, negara yang gemah Allah ji. Katane Mas Kus kayak jarene kolam napa Pak? Tenan ngene jenenge kolame susu mboten. Lho saiki surga wis sudah mulai banyak di surga niku gambarane napa Pak? Mesti digambarkan airnya gemericik, luar biasa bening, jarene manisnya kayak madu,
nikmat lezatnya kayak sekarang orang-orang sekarang sudah mau menerima surga. Kalau tak tanggal Pak, jenengan dhek jono sing minum nganggo banyu sumur. Enten mboten? Ora ono jaman kula cilik teng Gentong lek jikuk saka kali. Kok kali lebokke Gentong to Pak. Ben menem nang kono minume nggo sumur. Engko nek wis entek niku sing nggon cilitane Gentong isine napa? Udeg-udeg karo napa niku lodong to Pak. Lodong karo udeg-udeg niku. Niku minum nikmate luar biasa. Lere apa umbeli do melar gitu. Ora digodhog kok. Ora digodhog Pak niku saka sungai, saka belik niku dijikuki niku jaman niku. Setelah sudah diberikan pembelajaran pemahaman digodhog Pak. Sekarang godhog banyu pam sing luwih apik ora gelem. Golek isi ulang. Isi ulang ora gelem kok digodhog mboten. Sing dhewe ora gelem goleke akuah. 18,5 dilakoni rong dina entek. 20.000 minum karena katanya niku disaring sekian ada pelangi ada kalau ngerti kula dodol kok. Udah minum koyo minum wonten air begitu luar biasa larang Pak. Nggih padahal niku nek sing Gusti Allah ora tutu jenengan. Jenengan kepengin murah niku gampang to Pak. Udan tak dari kok Gentong diminum ora rampung. Zaman dhisik kan Gentong. Sekarang tidak mau. Kenapa? Kepengen seperti di surga. Airnya saja air disuling luar biasa. Regane larang. Surga. Kita nomor 4. Qalbun nakiyun artine resik. Wong surga itu artine ora ono wong surga kok benci-bencinan ora ono Pak. Kowe bengen kok donya gaene jitak ya. Ora ono Pak. Surga kok ancen kurang ajar kowe bengen kok donya kuwi to gaene enggak ada. Ketika di surga hanya salamun alaikum tibtum, salam sejahtera, moga-moga semakin tambah kebaikan. Kalimat yang ada di surga adalah kalimat yang sejuk, enak didengar, salam sejahtera. Ada artinya udah bersih. Nah kepengen seperti surga ayo dibersihkan karena seluruh kunci amal kita, ucapan kita baik tidak intinya tembudi. Nanti resik insya Allah melakune ngomongnya resik. Nah artinya wis borokan perilaku ucapan kita ya dan jangan diisi dengan zikir, diisi dengan taklim. Moga-moga artinya semakin apik. Amin Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir ciri surga napa Pak? Yadun sahyun, tangan yang dermawan. Alhamdulillah Pak, orang Indonesia hasil penelitian Profesor Dr. Mukti Ali Mukti ya, Ketua PP Muhammadiyah ya, membuat sebuah ketika mau jadi dokter itu Pak Profesor itu hasil penelitiannya Indonesia ketika ada musibah seperti Covid dan sebagainya ternyata luar biasa Pak. Ya, amal itu ternyata hasil penelitian terbesar semangatnya di seluruh dunia Pak. Indonesia betul. Hanya saja sayang itu masih ketika ada musibah. Akan hebat lagi, akan menjadi dermawan, suka beramal. Kalau seandainya ya ada musibah, tidak ada musibah, suka nopo beramal. Tapi sudah bagus, kita bukan bahasa pendidikannya betul. Tertinggi di dunia semangatnya. Ya penjara Sofiamba ketika ada Covid itu setiap mushola masjid buat gerakan untuk mengadakan apa Pak? Iya, kita mengadakan kegiatan-kegiatan sosial luar biasa, sekeram luar biasa. Dan ini harus, dan ini memang ciri orang sekeram jatun sahyun, tangannya dermawan. Ini Bapak dimulakan Allah, moga-moga jadi bahan renungan pada malam hari ini. Insya Allah itu baru 10 baru 5. Nah 5 ini moga-moga nanti kita dandani kekurangan kita berada di mana. Surga seperti itu, cinta kepada Rasul seperti itu, ngaku kalau musuh dengan iblis, ayo jauh iblis. Kalau ngaku ingin mengamalkan Quran, ayo belajar Al-Quran. Ya, kalau ingin betul-betul dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, ayo kita lakukan hak Allah Subhanahu. Semoga taklim-taklim semacam ini menjadi sebuah wahana sarana untuk memahami tentang ajaran Allah, memahami tentang akidah dan sebagainya. Kita akan tambah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.